Pagi tadi, setelah melihat keadaan Zain, Alfian langsung bergegas menuju ruang operasi karena ada beberapa operasi yang harus dia tangani hari ini. Sesampainya di sana dia kaget beberapa orang tampak sedang mengerubungi seseorang. Setelah dilihat-lihat ternyata mereka sedang menyambut kedatangan dokter bedah yang baru. Alfian baru ingat jika beberapa hari yang lalu direktur rumah sakit mengatakan jika akan menambahkan 1 orang dokter bedah lagi untuk mengimbangi semakin banyaknya pasien yang datang ke rumah sakit mereka. Alfian berjalan menghampiri dokter baru itu dengan sedikit semangat. Jujur saja dia merasa senang karena kedatangan dokter itu akan sedikit mengurangi jadwalnya yang padat. Dia bisa berbagai tugas dengannya sehingga dengan begitu Alfian bisa sedikit lebih punya banyak waktu dengan sang istri apalagi di saat seperti ini. Saat keduanya sedang menantikan kelahiran buah hati pertama mereka yang tinggal sebentar lagi. Namun Alfian dibuat terkejut setelah mengetahui siapa rekan dokternya yang baru. Niatnya untuk memberi ucapan selamat datang dia urungkan setelah tahu jika dokter itu adalah Indira, teman kuliahnya dulu. Alfian masih mengingat kejadian beberapa bulan yang lalu saat dirinya menghadiri sebuah seminar di luar kota. Indira hampir membuat Aisyah istrinya salah paham. "Dokter Alfian, apa kabar?" Indira menyapa Alfian yang berjalan melewatinya. "Baik," jawab Alfian sambil mengambil sebuah map dan melihat jadwal operasinya hari ini. Indira menghampiri Alfian. "Apa tidak ada ucapan selamat datang darimu?" "Oh iya, selamat bergabung di rumah sakit ini. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik," jawab Alfian masih dengan terus melihat map. Indira menahan tawanya melihat Alfian yang masih tetap dingin padanya. Indira memanfaatkan hari pertamanya kerja untuk berkeliling rumah sakit. Sebelum besok dia akan mulai sibuk bekerja. Dia ingin terlebih dahulu mengenal tempat kerjanya yang baru. Setelah puas berkeliling dan menyapa beberapa orang dokter yang dulu juga adalah teman kuliahnya, dia akan makan siang bersama salah seorang temannya yang sudah lama menjadi dokter di rumah sakit itu. Mereka memilih untuk makan siang di kantin umum setelah tadi melihat jika di kantin khusus untuk karyawan rumah sakit penuh sesak oleh kebanyakan perawat yang juga sedang istirahat makan siang. Ketika sedang makan, dia melihat Alfian yang sepertinya habis operasi menghampiri satu meja di mana ada 2 orang wanita bercadar di sana. "Itu istrinya," ucap temannya tersenyum seolah tahu jika Indira penasaran akan sosok wanita yang dihampiri oleh Alfian. "Istrinya?" tanya Indira tak percaya. Dokter Sylvie mengangguk. "Jadi benar dia tak menikah dengan Anita?" Sylvie menggelengkan kepalanya. "Kalau tidak salah dengar, Dokter Alfian menikah dengan wanita pilihan orang tuanya." "Oh iya?" tanya Indira tak percaya sambil terus memperhatikan Alfian dan istrinya yang sedang makan bersama. Dia lalu tersenyum membayangkan Anita yang pasti sedih dan merana karena tak jadi menikah dengan Alfian. Dalam hatinya, dia merasa bersyukur mengetahui ternyata Anita tak berjodoh dengan Alfian. Dia masih ingat bagaimana dulu dirinya dilabrak oleh Anita karena dirinya yang ketahuan naksir Alfian diam-diam. Mengingat itu Indira menjadi kesal. Dia dendam dengan Anita yang telah mempermalukannya waktu itu. "Kenapa? Apa kamu masih naksir dengan Alfian? Apakah kamu berniat untuk merebut Alfian dari istrinya? Apakah kamu akan menggunakan kecantikanmu untuk merayunya agar dia jatuh ke dalam pelukanmu?" Sylvie bercanda menatap wajah sahabatnya. "Kalau iya, inilah saat yang tepat karena mulai hari ini kalian akan sering bertemu dan berkomunikasi. Inilah saatnya kamu melampiaskan hasratmu yang tertunda setelah sekian lama," ucap Sylvie diakhiri dengan tertawa lepas. Indira ikut tertawa. Dia memukul pundak temannya pelan. "Aku tidak segila itu. Seperti tidak ada laki-laki lain saja. Masih banyak lelaki single yang lebih tampan dari Alfian yang akan mengantri untuk mendapatkanku." Sylvie dan Indira kembali tertawa. "Oh iya, ngomong-ngomong bagaimana kabar Anita? Di mana dia sekarang?" tanya Indira tiba-tiba.
Dokter Anita. Iya, dia sudah tidak bekerja di rumah sakit ini lagi. Indira menahan senyumnya. Tentu saja Anita tak akan sanggup lagi bekerja bersama Alfian. Dia berpikir pasti Anita mengundurkan diri dan pergi menjauh sejauh-jauhnya dari Alfian. Dia sudah membayangkan jika Anita pasti frustasi dan merana karena Alfian kekasih yang sangat dicintainya dan dibanggakannya tidak menjadi miliknya. Indira tersenyum puas. Rasa-rasanya dia ingin menghampiri istri Alfian dan mengucapkan rasa terima kasihnya karena merasa telah membantunya menyingkirkan Anita dari Alfian dan membantunya membalaskan dendamnya pada Anita. Nah, itu dia Anita. Tiba-tiba Sylvie menunjuk seorang wanita bercadar berjalan menghampiri meja Alfian dan istrinya. Siapa? Dokter Anita. Indira kaget. Iya, orang yang kamu tanyakan barusan. Anita mantannya Alfian. Indira membelalakan matanya melihat penampilan Anita. Semakin dibuat kaget ketika melihat Anita mengobrol bersama istrinya Alfian dengan akrab. Ini suaminya Anita. Sylvie menunjuk seorang laki-laki yang lewat. Belum habis rasa kagetnya melihat Anita. Indira kembali dikagetkan dengan kenyataan jika Anita ternyata sudah menikah. Melihat suaminya Anita, Indira semakin dibuat syok jika dia tak kalah tampan dan berwibawa seperti Alfian. Indira tak bisa berkata-kata. Dia hanya tertegun mencoba memahami keadaan yang sedang terjadi. Kenapa Anita malah akrab dengan Alfian dan istrinya? Kenapa juga Anita bisa menikah dengan laki-laki yang tak kalah tampan dengan Alfian? Gumam Indira tak percaya. Sylvie yang sedikit mendengar gumaman Indira hanya tersenyum saja. Keesokan harinya, Zain dan Lela telah bersiap meninggalkan rumah sakit. Mereka sedang menunggu Zaidan yang akan menjemput mereka. Namun tiba-tiba keduanya dikagetkan oleh kedatangan Amar dan kedua orang tuanya masuk ke dalam ruangan mereka. Amar tampak tertunduk malu di atas kursi roda yang didorong oleh ayahnya. Kalian pasti sudah tahu maksud kedatangan kami ke sini. Lela suaminya tertegun tak menjawab. Kami ingin meminta maaf, ucap ayah Amar. Dan mencabut laporan, ucap Zain tiba-tiba. Kedua orang tua Amar tak menjawab. Tidak, aku tak ingin kalian mencabut laporannya. Aku hanya ingin meminta maaf. Amar bersuara, membuat Lela dan suaminya kaget. Aku pantas mendapatkan hukuman atas semua telah aku lakukan pada kalian. Nak, Ibu Amar melihat anaknya. Dia heran karena sebenarnya mereka ke sini memang ingin agar Lela dan suaminya mencabut laporannya. Maafkan aku Ibu. Aku hanya ingin meminta pengampunan dari mereka. Soal laporan polisi, aku sudah pasrah. Aku memang pantas dihukum. Amar melihat ibunya dengan sedih. Ibu Amar menangis. Rasanya dirinya tak sanggup lagi melihat putranya di penjara. Ayah Amar mendesah. Sebenarnya dia cukup kaget dengan keinginan putranya. Akan tetapi dia lebih dikagetkan lagi dengan pemikiran sang putra yang kali ini cukup dewasa karena mau bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Anakmu benar, biarkan dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya kali ini. Ayah Amar melihat istrinya. Zain melirik sang istri yang sedari tadi berdiri di sampingnya sambil menunduk. Aku sudah memaafkanmu, tapi kalau istriku, ucap Zain melirik istrinya lagi. Aku juga sudah memaafkanmu. Lela bersuara. Amar terlihat lega. Alhamdulillah. Lela mengangkat kepalanya perlahan. Seburuk-buruknya perlakuanmu. Seperih-perihnya lukaku. Separah-parahnya deritaku. Mulai sekarang aku tak akan terus mengingat luka, derita dan sakit itu. Aku bukan orang yang kamu lukai dengan sengaja. Hanya saja ternyata membahagiakanku bukan tugasmu. Terima kasih telah banyak memberiku pelajaran di hidupku.